喝！天哪，怎么可能？还不出丹吗？没脸拿出来。你懂什么叫炼丹吗？瞎了你的眼！Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series lagi dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini memperlihatkan Tetua Agung yang melihatnya langsung menanyakan kepada para juri itu tentang pendapatnya masing-masing siapa yang layak memenangkan turnamen ini. Alhasil Tetua Tianxin pun bilang kalau menurutnya akan ada 3 kandidat juara. Yang pertama Liu Xiang dari Gunung Xuankong, kemudian Zhu Ming dari keluarga Zhu, dan yang ketiga Shen Gongyan dari Aula Lanjin. Sontak salah satu tetua yang mendengarnya itu malah mengatakan jika jawabannya seperti itu, maka Tetua Agung tak akan puas sama sekali. Tapi di sana Tetua Tianxin tetap yakin dengan perkataannya. Apalagi untuk Tian Yu meskipun sangat berbakat, namun ia masih belum bisa untuk membuat pil di tingkat atas. Yang pada akhirnya Tetua Agung pun juga menanyakan pendapatnya kepada Tetua Tianxin dan Tetua Tianle. Alhasil mereka pun hanya bilang kalau setiap partisipan memiliki kemampuannya sendiri. Tapi yang perlu ia tegaskan adalah tujuan mereka mengadakannya ini, yaitu untuk merekrut murid-murid berbakat yang memang belum terikat dengan kekuatan manapun. Jelas perkataan tersebut langsung disetujui oleh para tetua yang lain. Sementara di arenanya Bos Muyun masih sangatlah santuy. Bahkan ia malah sambil meminum kopi sembari membuat pil tersebut. Sampai para partisipan yang masih menonton mereka pun malah protes karena katanya untuk membuat pil pembalik roh itu harus menggunakan rumput Lingyan. Tapi kenapa di arena malah tak ada satupun yang menggunakan rumput tersebut? Sontak Bos Muyun yang mendengarnya hanya mengatakan kalau rumput Lingyan itu bisa digantikan dengan kombinasi dari bunga matahari dan juga ginseng. Bahkan dengan cara ini pemurniannya jauh lebih efektif. Sementara untuk Tetua Agung, ia pun malah sangatlah marah dan menghampiri para murid tersebut. Bahkan ia bilang jika hal ini saja mereka tidak mengetahuinya, maka mereka tak usah berpartisipasi dalam turnamen ini. Tentunya ia pun benar-benar sangatlah kaget kenapa para cecunguk ini bisa lolos dari ujian awal. Padahal mereka tak mengetahui dasar-dasar seorang alkemis. Kemudian mereka pun fokus lagi menonton turnamennya. Di mana untuk Liu Xiang terlihat teknik pemurniannya benar-benar sangatlah tajam. Sama halnya dengan Zhu Ming dan Gongyan, mereka juga memiliki teknik yang sama. Tapi untuk Tetua Agung, ia malah dibuat kaget dengan teknik pemadatan dari Bos Muyun yang katanya luar biasa. Tak hanya Bos Muyun saja, ia juga sangat memuji seorang murid yang bernama Peng Jiyu. Di mana meskipun Peng Jiyu berasal dari keluarga kecil dan belum memiliki sekte apapun, tapi ia benar-benar sangatlah berbakat dan sangat cocok untuk direkrut. Sedangkan di arenanya, Bos Muyun malah ditantang oleh seseorang siapa yang paling banyak mendapatkan pola. Namun sayang Bos Muyun tak peduli akan hal itu dan tetap fokus membuat pil miliknya. Sampai untuk Peng Jiu tiba-tiba tungkunya pun malah meledak dan ia malah langsung menyerah dalam turnamen. Sontak Tetua Agung yang melihatnya sedikit menyayangkan karena katanya mental dari Jiu itu masih sangat lemah. Berbeda dengan Bos Muyun, di sana ia pun yakin kalau Jiu sebagai seorang alkemis yang cukup terampil tak mungkin menyerah begitu saja. Alhasil ia pun beranggapan kalau Jiu pasti sedang mencoba sesuatu. Yang pada akhirnya ia pun langsung menyuruh Meng Yao untuk mengawasinya termasuk mencari tahu identitasnya. Singkat cerita Tian Yu dari Sekte Pil ia pun berhasil membuat pil pembalik roh 8 polanya.
Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget sekaligus antusias karena menurutnya sekelas Master Pil aja tak akan bisa melakukannya. Tapi di sana untuk Juming, ia juga tak mau kalah dan menunjukkan pil pembalik roh 9 polanya. 久闻归零丹呐！ Alhasil Bos Muyun sebagai raja terakhir ia pun hanya tersenyum manis. Dengan pedenya, Juming tertawa memperlihatkan pil yang telah dia buat kepada semua partisipan. Namun Liu Xiang yang berada di sampingnya dia sedikit meremehkannya dan menyarankannya agar tidak berbangga dulu. Sontak Juming merasa penasaran dengan pil apakah yang akan disempurnakan Wu Xiang karena barusan dia telah meremehkannya. Yang tentu saja selain itu dia terus mengoceh hingga membandingkan kemahiran pemurnian dengan bos kita. Tapi Liu Xiang sama sekali tidak menghiraukannya, terlihat dia terus fokus untuk menyempurnakan pilnya. Barulah di saat yang sama Wu Xiang pun akhirnya selesai menyempurnakan pilnya. Sebuah cahaya pun muncul dari dalam tungku membuat semua orang kaget bukan kepalang. Begitu pula dengan para tetua, mereka berfokus pada pil yang keluar dari dalam tungkunya. Melihat hal tersebut, Juming begitu panik. Dia tak menyangka jika pil buatannya itu lebih unggul ketimbang dirinya. Dari sinilah Wu Xiang pun kembali meremehkannya hingga mengingatkan agar si Juming harusnya mengetahui peribahasa jika di atas langit masih ada langit. Setelah Wu Xiang, kali ini giliran Shen Gongyang yang menggemparkan di arena kompetisi, di mana dia telah selesai menyempurnakan 5 pil sekaligus. Semua orang kaget tak terkecuali Wu Xiang. 呵，天哪，怎么可能？ Dia yang awalnya pede malah menjadi tak percaya. Semua tetua pun tersenyum dan kini tinggal bos kita yang belum unjuk gigi. Namun dia sama sekali tidak terkejut dan malah menggelengkan kepala seolah pil yang telah disempurnakan partisipan lain itu lebih rendah dibandingkan pil miliknya. Karena penasaran, sang tetua pun meminta Muyun agar segera menyelesaikan proses penyempurnaannya. Namun bos kita cukuplah santuy, yang akhirnya karena bos kita tidak mengeluarkan pil dari tungkunya, membuat Wu Xiang pun kini meremehkannya. Begitupun semua orang juga menertawakannya. Tapi jelas bos Muyun tidaklah menghiraukannya. Dia malah meremehkan balik kalau si Wu Xiang ini tidak mengetahui ilmu alkemis yang sebenarnya. Segera bos kita pun meminta si Wu Xiang untuk membuka matanya lebar-lebar karena dirinya akan mengeluarkan pilnya. Seketika saja kegemparan pun kembali terjadi. Semua orang pun menjadi menganga. Terutama si Wu Xiang yang tadi meremehkan bos kita, dia malah kembali menganggap pil buatan bos Muyun tidaklah memiliki pola. Akan tetapi bos kita menyangkalnya, dia kembali memperlihatkan pola pada pilnya yang membuat semua tetua auto terdiam, bahkan sang ketua pun langsung turun ke dalam arena. 瞎了你的眼！ Dia bilang kalau pil buatan bos Muyun sudah berada di atas pil suci yang katanya pilnya ini sudah memiliki pengumpulan energi spiritual langit dan bumi. Selain itu sang ketua juga pernah membaca buku kuno mengenai pola pil tertinggi bukanlah memiliki 10 pola, melainkan memiliki 18 pola. Semua orang kaget dan tidak menyangka jika bos Muyun telah menyempurnakan pil di atas tingkatan suci. Yang mana untuk membuat pil tersebut sudah pasti semua aspek proses pemurniannya sudahlah sempurna. Sang ketua pun memeriksa pil bos kita dan ternyata pil ini beneran luar biasa. Dia merasa bangga karena akhirnya ada seorang alkemis hebat di dunia 3000 kecil. Yang hal itu adalah bos kita yang telah menyempurnakan pil di atas 9 pola. Selain polanya, bos kita juga menyempurnakan hingga 10 pil sekaligus yang itu sangatlah luar biasa. Melihat aksi bos Muyun ini, sang ketua pun terus memujinya dan merasa malu dengan bakatnya sendiri yang kalah dari bos Muyun. Namun bos Muyun meminta tetua Tianyi agar tidak memujinya secara berlebihan karena katanya dirinya masihlah perlu nasihat dari para tetua. Di mana meskipun bos Muyun sudah menyempurnakan pil 18 pola, namun itu semua hanyalah keberuntungan saja. Aksi bos Muyun yang memukau hingga dapat pujian dari tetua Tianyi membuat Wu Xiang menjadi geram. Dia mengatakan agar bos Muyun janganlah terlalu bangga karena di esok hari pada kompetisi lanjutan dirinya akan mengalahkan bos Muyun. Setelah semua partisipan menyelesaikan ujiannya, akhirnya tes pertama pun telah resmi berakhir. Yang tentu saja tempat pertamanya dipegang oleh bos kita dan lanjut ke babak berikutnya. Di sana bos Muyun menghampiri si Nia dan menanyakan penampilannya.
yang tentu saja penampilannya barusan Beliau, sangatlah lihat, Pak. hebat. Namun di ujian berikutnya pastilah semakin sulit. Akan tetapi bos kita tidaklah gentar karena dirinya sudah menyiapkan semuanya. Di dalam arena, Wuxiang masih sangatlah kesal hingga akhirnya ada seseorang yang datang dan siap membantunya. Siapakah dia? Oke, scene barusan sekaligus menutup cerita di part kali ini. Dan untuk kelanjutannya Mimin akan upload di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.